Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita masih dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-273. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang apa? Terhalang untuk dia berusaha, untuk dia mencari nafkah, ya, fi sabilillah, karena dia terhalang, karena dia berjihad di jalan Allah. La yastati'una darban fil ardi, sehingga dia tidak dapat berjalan-jalan atau tidak dapat berusaha di muka bumi. Aidzalikal infaku al-mahsus alaih lil fuqara'il ladzina habasu anfusahum wa waqafuha 'alal jihad. Yang demikian itu, infak yang demikian itu adalah dianjurkan kepada orang-orang fakir yang mereka terhalang atau mereka menghalang dirinya dan mewakafkan dirinya untuk berjihad. Li'annal jihad kana wajiban fi dzalikaz zaman, karena jihad adalah wajib pada saat itu. Nazalat hadhil ayatu fi haqqi fuqara'il muhajirin min Quraisy. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin daripada bangsa Quraisy. Wa kanu nahwa arba'ati mi'atin wa hum ashabus suffah, dan mereka berjumlah lebih kurang 400 orang, dan mereka ini disebut dengan ashabus suffah. Ashabus suffah artinya mereka-mereka yang tinggalnya di emper masjid. Kenapa tinggal di emper masjid? Lam yakun lahum maskan, mereka enggak punya tempat tinggal. Wala asyaira bil Madinah, dan tidak punya keluarga di Madinah. Wa kanu mulaziminal masjid, sehingga mereka tinggal atau melazimkan dirinya menetap di mana? Di masjid. Wa yata'allamunal Qur'an, mereka di masjid itu tinggal di masjid sekaligus mereka mempelajari Al-Qur'an. Wa yasumun, mereka berpuasa. Wa yakhrujuna fi kulli ghazwatin, mereka senantiasa keluar pergi berperang. La yastati'una safaran fil ardi, mereka tidak mampu melakukan perjalanan di muka bumi. Thumma adamul istita'ati lisyari imma listighalihim bi salahiddin wa bi amril jihad. Kemudian ketidakmampuan mereka untuk melakukan perjalanan itu bisa disebabkan karena kesibukan mereka untuk urusan agamanya dan perkara jihad. Fadzalika yamna'uhum minal ishtighali bil kasbi wat tijarah. Karena itulah
menghalangi mereka daripada sibuk bekerja dan berdagang. Jadi mereka nggak bisa mencari penghidupan karena sibuk dengan urusan itu. Wa imma li khaufihim, bisa disebabkan juga karena kerisauan mereka minal a'da, terhadap musuh, kama qalahu Qatadah, sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah wa Ibnu Zaid dan Ibnu Zaid, li'annal kuffara, karena sungguhnya orang-orang kafir, kanu mujtami'ina haulal Madinah, mereka berkumpul sekitar kota Madinah, wa kanu mata wajaduhum qataluhum, dan orang-orang kafir itu kapan saja mendapati kaum muslimin mereka akan membunuh mereka. Itulah yang menyebabkan orang-orang ini nggak bisa kemana-mana, takut ditemukan oleh musuh-musuh Islam. Itu pendapat Qatadah. Fadzalika yamna'uhum minas safar, begitu juga menghalangi mereka daripada safar, imma limaradihim bil juruh, bisa disebabkan karena sakit yang mereka derita disebabkan oleh luka-luka ketika perang. Kama qalahu Sa'id bin Musayyib, sebagaimana yang disebutkan oleh Sa'id ibn Musayyib. Wa li ajzihim li faqrihim, kama qala Ibnu Abbas. Ada pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan mereka nggak bisa berjalan-jalan, nggak bisa melakukan safar karena mereka tidak mampu melakukan safar disebabkan kemiskinan dan kefakiran mereka. Wa dzalika yamna'uhum minas safar, karena itulah menghalangi mereka daripada safar. Fahatallahu alaihim annas, maka Allah mendorong sekalian manusia untuk memberikan infak kepada mereka. Fakana min indihi fadlun atahum bihi idza amsa, dan orang-orang yang kaya dianjurkan untuk memberikan bantuan kepada mereka dari kelebihan harta yang Allah berikan pada waktu petang, dikasih fuqara itu bantuan daripada orang kafir. Hadirin jamaah sekalian, nah kita akan ulas ya. Jadi ayat ini adalah kelanjutan dari ayat tentang sodakoh. Nah, pada bahagian ini Allah sebut siapa yang lebih diutamakan untuk diberikan sodakoh. Lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah, kepada orang-orang fakir yang mereka terbatas kemampuan untuk mencari nafkah karena mereka disibukkan oleh urusan-urusan agama, maka kemudian mereka menjadi fakir. Hadirin jamaah sekalian, ada permintaan untuk saya jelaskan apa yang disebut dalam Quran berkaitan asnaf zakat ya. Ini sambung menyambung ya sebetulnya, walaupun ayat ini cerita tentang orang fakir, saya akan jelaskan juga siapa saja mereka-mereka yang disebut dengan dalam asnaf zakat yang 8 itu. Innamas shadaqatu lil fuqara, disebutkan fakir pertama kali oleh Allah bagi orang-orang yang layak mendapatkan sedekah, dalam hal ini zakat. Siapa itu fakir? Fakir adalah mereka yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini fakir nih, nggak punya harta, nggak punya pekerjaan. Ini persis seperti yang digambarkan dalam tafsir Ahlus Suffah. Mereka hijrah ke Madinah, di Madinah nggak punya keluarga, di Madinah mereka nggak punya tempat tinggal. Akhirnya di mana tinggalnya? Di masjid. Jadi ngapain mereka di masjid? Ya kalau nggak perang, mereka ngaji sama Nabi. Makanan dari mana? Makanannya mereka hanya dapatkan dari pemberian orang, karena nggak bisa kerja, karena dibatasi pergerakan mereka sebab mereka sibuk dengan urusan agamanya dan urusan jihad di jalan Allah. Dan Nabi nggak paksa mereka Pak untuk kerja, Pak. Nabi nggak paksa mereka untuk bekerja. Karena apa? Karena Nabi tahu ini kesibukannya adalah ngaji, belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu masuk dalam kategori fakir. Di antara ashabus suffah adalah sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah.
Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang asalnya dari Yaman. Dia bukan orang Mekah ya. Dia bukan Quraisy, dia orang Yaman. Dia masuk Islam pada tahun kira-kira tahun 7 ataupun tahun 8 daripada hijrah. Gak lama dia hidup bersama Nabi itu. Tinggal di Madinah, tinggalnya di masjid. Ahlus Suffah dia. Apa kerjaannya? Kerjaannya ngaji, Pak. Kerjaannya ngaji, sehingga kesibukannya belajar agama, dia jadi tidak bisa mencari penghidupan, tidak punya pekerjaan. Dan Nabi tidak larang orang-orang yang model begitu. Ya. Nah, sehingga mereka menjadi fakir. Enggak punya pekerjaan, tidak punya harta benda, ya. Nah, itu fakir. Kemudian yang kedua, miskin. Miskin itu siapa? Mereka yang punya harta, mereka punya pekerjaan tapi tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Misal kita di Jakarta ini ada had kifayah, Pak. Ada had kifayah, had batas, kifayah kecukupan yang dikeluarkan dari Basnas. Jadi yang bisa ngitung berapa kebutuhan yang dianggap miskin atau tidak itu ada kajiannya. Dikeluarkan oleh Basnas untuk DKI Jakarta, kalau tinggal seorang, had kifayahnya kira-kira lebih kurang 921.000. 921.000. Maka kalau orang gajinya dia hidup sendirian, ya. Dia hidup sendirian, gajinya lebih daripada itu, maka dia dianggap sudah cukup. Tidak masuk kategori miskin. Bagaimana kalau orang punya keluarga? Dalam hitung-hitungan yang dibuat oleh Basnas, dengan asumsi satu keluarga itu adalah suami istri dan 3 orang anak, jadi 5 di Jakarta ya, itu totalnya adalah 4.600.000. 4.600.000. Jadi kalau gaji si suami cuma 2,5 juta atau 3 juta, masuknya kategori apa tuh? Miskin. Ataupun 4 juta, bahkan gajinya 4 juta, maka dia masuk kategori miskin. Lainlah misalkan suami kerja, bini kerja. Suami 2 juta, bini 2 juta. Suami 3 juta, bini 2 juta. Kan berapa tuh? 5 juta. Kalau digabungin jadi berapa? Jadi 5. Jadi asumsinya kalau pendapatan per keluarga adalah 4,6, sekian-sekiannya saya nggak ingat, 4,6 juta, maka dia dianggap orang yang tidak masuk kategori miskin kalau dia lebih daripada 4,6 juta. Ya. Nah, sekarang kita lihat saja nilai diri kita masing-masing. Kalau gaji kita di bawah itu, berarti kita masuk kategori miskin, ya. Jadi jangan lagi pakai alasan susah nyari orang miskin di sini. Coba dulu tanya gajinya berapa. Banyak saya kira yang gajinya di bawah 4,6. Ya kan? UMR berapa sekarang di Jakarta? 4 juta ya? 4 juta lebih kayaknya. Ya. Jadi kalau pendapatannya segitu, di bawah itu, maka dia masuk kategori miskin. Baik. Makanya banyak kategori guru-guru ngaji, guru-guru sekolah madrasah, guru-guru sekolah-sekolah Islam ya, bukan PNS ya, PNS mungkin lebih besar, yang mereka itu sebetulnya masuk kategori miskin. Kenapa? Karena gajinya itu kurang daripada 2 juta, Pak, guru-guru tuh. Kita mau ngasih gaji lebih, lah gimana mau ngasihnya? Kadang-kadang bayarannya cukup untuk operasional. Jadi mereka itu masuk kategori miskin, ya, begitu. Nah, jamaah sekalian, nah ini kan jadi satu bahan penilaian buat kita siapa di antara yang masuk kategori miskin itu. Kemudian yang ketiga, amil. Siapa amil? Amil adalah orang yang bekerja, menguruskan dan mendistribusikan zakat.
Amil ini adalah dilantik oleh pemerintah. Dalam hal ini Basnas. Basnas kemudian melantik masjid-masjid sebagai unit pengumpulan zakat, UPZ. Ya, Masjid Al-Mubarakah saya kira sudah diangkat menjadi bahagian daripada amil, ya. Maka boleh kita membayarkan zakat kepada amil. Nah, kelebihan bayar zakat kepada amil adalah kalau kita bayar kepada amil, kita dianggap sudah bayar zakat. Tapi kalau kita bayar zakat tidak kepada amil, misalkan kepada lembaga-lembaga non-amil, dia ngumpulin zakat tapi dia bukan amil, maka dianggap dia belum bayar zakat kalau memang hartanya belum terdistribusikan. Itu kelebihannya kalau kita bayar kepada amil. Nanti yang ngatur siapa? Amil tuh. Nah, panitia zakat sama nggak dengan amil? Tidak. Amil ini memang orang yang kerjaannya adalah full time, memang kerjaannya begitu, ngumpulin zakat, mendistribusikan zakat itu. Nah, biasanya karena kesibukan mereka dengan tugasnya itu, maka mereka layak mendapatkan bahagian daripada harta zakat yang dikumpulkan. Begitu. Ya, jadi panitia zakat dia tidak bisa mengambil bahagian amil. Kalau panitianya miskin, nggak apa-apa, kasih dengan masuk tiket miskin, bukan dari tiket amil, begitu ya. Nah, kemudian yang keempat mu'allaf. Siapa mu'allaf? Mereka yang baru masuk Islam dan dimungkinkan imannya masih belum kokoh, diberikan bantuan zakat agar mereka lebih mapan lagi imannya. Ya, sampai kapan? Ada batas waktunya tuh. Biasanya kalau di Malaysia itu dia 4 tahun dikasih bantuan, sambil diberikan pelatihan, sambil diberikan pendidikan agama, bukan dikasih aja tapi dibikin pengajian untuk khusus mu'allaf, begitu. Ya. Kemudian yang kelima adalah riqab. Riqab itu siapa? Riqab adalah budak hamba sahaya yang mereka itu dijanjikan bebas kalau mereka bisa menebus kepada tuannya. Sekarang sudah tidak ada, ya. Jadi kita tidak perlu mencari. Perbudakan sudah dihapuskan. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, gharim. Gharim ini siapa? Gharim adalah orang yang terjerat hutang dan tidak mampu melunaskannya. Hutangnya untuk apa? Hutang untuk keperluan pokoknya. Hutang untuk keperluan pokok, makan, minum, rumah, termasuk diantaranya sekolah. Sekolah zaman sekarang menjadi kebutuhan pokok, ya. Itu seandainya ada orang yang terlilit hutang karena itu, maka dia boleh diberikan harta zakat. Ya, kalau hutangnya hutang KPR mah jangan kali. KPR hutangnya banyak. Kalau disebut boleh, waduh, pada minta zakat jadinya. Yang ketujuh, nah ini apa? Ada banyak perselisihan di sini. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Dalam kalau lihat terjemahnya fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, fisabilillah pada zaman dulu mereka yang berjihad di jalan Allah. Walaupun mereka kaya, tapi mereka berjuang untuk agama Allah, berjihad, maka dia diberikan hak zakat. Ya, itu zaman dulu. Nah, zaman sekarang mencari orang-orang yang seperti itu rada susah, Pak. Jihad fisabilillah dengan model begitu susah. Makanya para ulama kontemporer mereka meluaskan makna jihad fisabilillah itu bukan hanya terbatas pada mereka yang berjuang di jalan Allah di medan perang. Mereka yang berjuang di jalan Allah, di jalan dakwah, itu juga masuk dalam kategori fisabilillah. Maka guru-guru ngaji, ya, mereka bisa diberikan zakat dari bahagian fisabilillah.
sekolah-sekolah agama itu bisa diberikan bahagian daripada fisabilillah ini. Pengajian-pengajian itu bisa diberikan. Ini ijtihad para ulama kontemporer. Kalau ditanya ulama mutaqaddimin, ulama salaf, mereka nggak akan memberikan jawaban itu. Semua sepakat jihad fisabilillah adalah mereka yang berperang di jalan Allah. Begitu. Ya, jadi ini ada perbedaan dalam memaknai fisabilillah itu. Semuanya ada dalil, semua ada pegangan dalam menfatwakan masalah ini. Ya, kalau Basnas atau lembaga-lembaga zakat seluruh dunia, mereka ambil pendapat yang terkini. Ya, mereka-mereka yang bergerak dalam bidang dakwah, mereka masuk dalam kategori fisabilillah. Guru-guru ngaji, guru-guru agama, sekolah-sekolah Islam, pengajian-pengajian itu bisa masuk kategori itu. Ya, ala kulli hal ini ikhtilaf. Kalau mau aman, ya udah pakai pendapat yang salaf. Ya, artinya hanya mereka yang berperang di jalan Allah. Kalau kita mau luaskan lagi, cari yang itu, yang kedua. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil siapa? Mereka yang dalam perjalanan dan kehabisan uang, kehabisan ongkos. Tapi perjalanannya perjalanan bukan perjalanan maksiat, perjalanan yang tidak mengandungi maksiat. Habis ongkosnya bisa kecurian, dirampok dan sebagainya, nggak punya uang buat pulang, maka mereka masuk kategori Ibnu Sabil. Walaupun di kampungnya dia orang mampu, begitu. Walaupun di kampungnya dia orang mampu, maka dia kalau nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa yang bisa digunakan untuk mereka pulang, maka dia bisa dikasih harta zakat. Ya, baik. Itu berkaitan dengan pembahagian zakat kepada para asnaf. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjelaskan bahwa fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Ya. Kemudian miskin adalah orang yang punya harta dan pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang pertanyaannya, kita memberikan sedekah berinfak itu ada apakah lebih dahulu di lingkungan kita atau lebih dahulu pada saudara kita? Kita tahu saudara-saudara kita jauh di luar kota sana. Mereka termasuk ke golongan fakir dan miskin. Sementara juga di lingkungan kita yang kita lihat ada juga golongan fakir miskin. Nah, kita mendahulukan mana Ustaz? Yang di lingkungan kita atau saudara kita, katakan saudara kandung misalnya? Di luar kota atau dari daerah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kategori yang masuk kategori mustahik zakat, katakan miskin atau fakir, di daerah kita ada, saudara kita ada, tapi saudara kita di luar kota, dahulukan yang mana? Dahulukan yang dekat atau dahulukan yang jauh tapi saudara? Kalau duitnya banyak mah gampang aturnya Pak. Bagi aja 2 ya, kalau ada duitnya banyak, iya enggak? Tapi kalau misalkan duitnya cuma segitu-gitunya, mana yang didahulukan? Ini misalnya, maka dahulukan yang dekat. Ya. Karena kan ada hadis ya yang Nabi sabdakan, ambil harta zakat dari orang kaya dan berikan kepada orang miskin mereka. Nah, itu ada pemaknaan terhadap hadis itu. Kalau orang kaya tinggal di satu tempat, dia mencari nafkah di tempat tersebut, maka harta yang dia dapatkan, dia peroleh dari pekerjaannya di tempat itu, seyogianya diberikan kepada fakir miskin yang ada di tempat mereka bekerja. Kalau kerjanya di Jakarta, misalnya ya, dia tinggal di Jakarta, maka secara etika jangan bawa keluar dulu dong. Bagi dulu ke yang di situ, ya.
Ini kerjanya di sini dibawa keluar kota. Nanti orang miskin di kampung dia tinggal, di tempat dia tinggal melongok doang gitu ya. Lo kerja di mari, duit dibawa ke sono gitu jadinya. Jadi dahulukan dulu kepada orang-orang fakir miskin yang ada di tempat tinggal kita. Ya, walaupun memang ada hadis bahwa sodakoh kepada fakir miskin yang punya hubungan kerabat itu 2 keuntungannya. Kita bisa dapat pahala, bisa merekatkan hubungan antara keluarga. Ya, jadi itu penjelasannya. Jadi saya katakan tadi di awal, kalau duitnya banyak, rada gampang ngaturnya Pak. Bagi aja 2 udah, dapat dua-duanya. Ya begitu. Tapi kalau cuman sedikit, utamakan yang ada di kampung kita dulu. Begitu ya. Saya kira itu. Ya. Iya silakan. Harus merata atau enggak gitu ya. Baik, ini pertanyaan sudah disampaikan minggu lalu supaya dijelaskan sekarang. Saya lupa tadi. Apakah pemberian zakat harus ada ijab dan qabul? Saya serahkan harta zakat saya kepada Anda gitu. Saya terima. Wajib atau tidak? Untuk zakat tidak wajib. Untuk zakat tidak wajib. Kita berikan kepada dia. Mau disebut ini zakat saya, boleh, nggak disebut nggak apa-apa. Yang penting niat dalam hati, harta yang diberikan itu untuk apa. Ya, kalau kita niatnya untuk zakat, jadi. Karena kadangkala ada orang miskin yang merasa malu dia terima zakat. Nih zakat saya buat kamu. Bagi mereka itu ada yang merasa merupakan satu bentuk penghinaan, ada yang seperti itu. Kalau kita kasih saja tanpa mengatakan zakat, maka itu lebih menjaga perasaan. Maka ada yang membolehkan seperti itu. Jadi tidak wajib, harus ada ijab qabul, ya. Yang wajib ada ijab qabul sebetulnya jual beli. Dalam mazhab Syafi'i, jual beli itu wajib ada ijab qabul. Cuma kita nggak pakai, Pak. Kita pakai Hanafi. Harusnya kita jual beli itu pakai saya jual barang apa, saya terima, saya beli gitu ya. Itu harus ada tuh ijab qabulnya. Kalau pakai mazhab Syafi'i, kita nggak pakai, ya nggak. Ya untuk ijab qabul wajib. Tapi ini luas sekali ya perbahasannya. Zaman sekarang sudah tidak biasa seperti itu. Ala kulli hal kalau kita sudah kasih duit, kita terima barang itu sudah dianggap sah. Yang kedua, apakah zakat wajib diberikan secara rata kepada 8 asnaf? Saya bacakan ibarahnya dalam kitab-kitab fiqih. Famadhhabu Syafi'i wa jumhuru ashabihi wujubu sarfiha ilal asnafi kullihim. Mazhab Syafi'i dan jumhur ashabu Syafi'i mewajibkan pendistribusian zakat itu kepada seluruh asnaf. Ini qaul mu'tamadnya ya, saya sebutkan yang mu'tamad dulu. Pembahagian harta zakat itu wajib diberikan kepada semua asnaf jika memang ada, in amkana, kalau memang memungkinkan. Kalau dalam kitab Muhadzab disebutkan begitu, dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, wajib diberikan zakat ke seluruh asnaf in amkana, kalau memang memungkinkan. Semuanya ada di kampung kita, dari fakir, miskin, gharim, kemudian sabilillah dan sebagainya, ada semua, wajib kasih semua. Begitu ya, itu pendapat yang mu'tamad yang dipegang oleh mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mazhab Syafi'i. Namun ada pendapat lain yang dinukil oleh Al-Imamur Rafi'i. Dia menyebutkan bahwa pendapat ini
dinisbahkan kepada Abu Ishaq Asy-Syirazi. Abu Ishaq Asy-Syirazi adalah pengarang kitab Al-Muhadzab. Kitab Al-Muhadzab itu disyarah oleh Imam Nawawi. Nama kitabnya Al-Majmu'. Jadi Imam Asy-Syirazi dia berkata, dia punya pendapat bahwa kata beliau yajuzu sarfu zakatil fitri ila syakhsin wahid. Boleh mendistribusikan harta zakat fitrah ataupun zakat di luar zakat fitrah kepada satu individu. Boleh. Ya. Boleh seperti itu. Ada lagi pendapat dalam mazhab Syafi'i ya yang disebut oleh Al-Imam Al-Istikhari. Al-Imam Al-Istikhari beliau mengatakan boleh diberikan harta zakat itu kepada 3 masakin saja atau 3 individu saja. Beliau mendalilkan pendapatnya itu dengan ayat Quran, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya atau hanya saja sedekah itu adalah untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Disebutkan dalam Quran fuqara dalam bentuk jamak, masakin dalam bentuk jamak, semua asnaf itu dalam bentuk jamak. Kalau kita belajar bahasa Arab, jamak itu minimal berapa? Jamak minimal 3 orang. Kalau tunggal itu namanya mufrad. Kalau 2 orang namanya musanna. Kalau 3 dan lebih namanya jamak. Ya. Kalau fakirnya 1, fakirun. Fakirnya 2, fakironi. Fakirnya 3 atau lebih, fuqara. Dengan dalil itu Al-Imam Al-Istikhari membolehkan memberikan harta zakat kepada 3 individu. Ya, 3 individu. Ini pendapat yang menjadi bandingan dari pendapat yang mu'tamad. Jadi ala kulli hal, kalau kita mampu memberikan kepada semua asnaf, afdal kita bagikan semuanya. Ya. Tapi kalau misalkan kita nggak dapat, kita cuma dapat fuqara, masakin, apalagi gharim, 3 doang nih, 3 kelompok doang yang kita dapetin, ataupun fisabilillah lah, tambahin 1 lagi kalau misalkan memasukkan pendapat yang tadi yang ulama kontemporer, cuma dapat 3 atau 4, berikan kepada yang kita jumpai, insya Allah itu sudah dianggap membayar zakat. Ya. Jadi pendapat fikih itu luas sekali. Saya katakan tadi yang mu'tamadnya adalah wajib dibagikan ke seluruh asnaf, sedangkan bandingannya boleh diberikan kepada beberapa individu saja, ya, atau beberapa asnaf saja. Boleh, artinya sah zakatnya. Yang paling aman lagi adalah, yang paling aman nih, kita berikan zakat itu kepada amil. Amil dia yang distribusikan, ya, nanti amil itu akan distribusikan kepada semua staf yang ada. Itu paling aman, udah, kita nggak pakai repot-repot, itu paling aman, ya. Tapi kalau kita mengasih langsung, itu panduannya, ya. Saya kira itu. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya, jamaah sekalian. Jadi sebetulnya ayat ini nggak bicara tentang zakat, cuman ada titipan soalan. Jadi insya Allah kita sambung lagi minggu yang akan datang berkaitan dengan ayat ini, ya, berkaitan dengan ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina
وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.